Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Kepada jamaah mujahadah rahimakumullah, seperti biasa bahasanya kita isi maghrib sampai isya dengan mujahadah atau pengobatan dengan doa, di mana untuk malam ini bacaannya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 121 kali. Ini merupakan tasbihnya Nabi Yunus. Jadi donga sing ampuh, salah sijine doa yang ampuh. Sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan kepada para sahabat kisahnya Nabi Yunus dari tasbih ini, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ini hanya untuk Nabi Yunus? Ternyata tidak untuk Nabi Yunus, untuk kalian, untuk kita semua. Jadi ini doa yang mandi. Siapa yang mau membaca ayat ini, insya Allah Allah akan lapangkan semuanya. Yang sakit Allah akan sembuhkan, yang sempit Allah akan luaskan, dan yang sulit Allah akan mudahkan. Dan janji Allah dalam hadis Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mau mujahadah, mau berdoa khususnya dengan ayat ini, maka Allah akan jadikan min kulli dhaikin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib. Allah akan hilangkan susahnya menjadi mudah, Allah akan hilangkan sempitnya menjadi luas, dan Allah akan beri rezeki dengan tanpa disangka-sangka. Nah, ini dikarenakan ini adalah tasbihnya Nabi Yunus ketika Allah uji dimasukkan ke dalam perut ikan Hud. Jadi suatu hari ketika Nabiullah Yunus diutus menjadi Rasulullah, menjadi Rasul, itu untuk menyampaikan wahyu-wahyu Allah atau ayat-ayat Allah supaya manusia beriman, umatnya beriman kepada Allah, tapi satu pun tidak ada yang beriman. Bertahun-tahun berdakwah nggak ada pengikutnya satu pun, sehingga Nabiullah Yunus sudah memang diniati meninggalkan umatnya dalam keadaan tidak beriman atau kafir. Cuma dalam hati Nabi Yunus berpikir kalau dia tidak akan disulitkan sama Allah, karena memang aslinya sudah ngajak tapi nggak ada yang ikut. Allah menyulitkan, padahal karena memang wajibnya Rasul, wajibnya manusia, khususnya Rasul, itu hanya menyampaikan risalah, hidayah hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kewajiban manusia itu mengetuk pintu hati manusia lain, orang lain, untuk supaya terketuk pintu hatinya sehingga terbuka pintu hatinya, terus hidayah baru Allah akan masukkan. Nah, ini akhirnya Nabiullah Yunus disusahkan nang Gusti Allah dengan cara tidak mudah. Prosesnya lama, untuk masuk ke dalam perut ikan aja udah prosesnya sulit, lama, karena diundi dulu. Dalam kapal itu diundi siapa yang bisa, yang dikeluarkan dari kapal. Ternyata Nabi Yunus yang dilempar, karena kapal tenggelam kalau nggak ada yang dilempar. Ternyata Nabi Yunus yang dilempar ke laut dan dimakan ikan Hud. Tidak disebutkan, artinya tidak ada riwayat yang pastinya berapa bulan, berapa hari, bahkan berapa tahun di dalam perut ikan Hud. Cuma di Al-Quran disebutkan seandainya Nabi Yunus tidak selalu bertasbih kepada Allah, maka Nabi Yunus akan binasa dan mungkin di dalam perut ikan sampai waktu, sampai hari yang dibangkitkan, berarti sampai hari kiamat. Tapi Nabi Yunus selalu berdoa kepada Allah, mujahadah kepada Allah. Akhirnya pada sampai ayat la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau ya Allah, subhanaka maha suci engkau ya Allah, inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya hamba termasuk orang-orang yang zalim. Nah, langsung Allah terima tasbihnya, Allah terima doanya, terus dikeluarkan dari perut ikan Hud, terus terdampar di pulau yang tandus, yang gersang, yang tidak ada pohon-pohon sama sekali,
panas gersang. Ada satu pohon jenis labu ini yang buat ikhtiar makan sama Nabi Yunus sampai sembuh. Kemudian Allah datangkan ratusan ribu pengikut yang semua pengikutnya beriman kepada Allah dan Allah berikan kesenangan hidup sampai waktu yang Allah tentukan. Jadi pengikutnya malah banyak dan beriman semuanya kepada Allah sehingga pulau yang tandus, yang gersang menjadi pulau itu menjadi subur. Karena itu memang sudah janji Allah. Walau kana ahlul qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Ketika ahli desa, ahli qaryah. Qaryah itu nanti bisa dimaknani desa, dimaknani kabupaten, dimaknani negara. Daerah itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan buka langsung keberkahan dari langit dan dari bumi. Bumi ini ngetokno berkah bagi yang bagiannya nang bumi macul apa, termasuk di laut berkah. Yang di atas kita nggak pernah tahu kalau kita nggak melihat sendiri. Ternyata rezeki yang di awan, yang di atas itu lebih besar daripada kita. Itu pramugara, termasuk pemilik pesawat itu kan, masya Allah, satu perjalanan aja berapa. Nah, ini janjinya Allah. Akhirnya wong-wong itu beriman menjadi pengikut Nabi Yunus, semuanya hidupnya senang sampai waktu yang Allah tentukan. Berarti sampai kapan ya? Sampai waktu yang Allah tentukan. Artinya selama dia masih beriman, turunannya masih beriman, meneruskan keimanannya, bapaknya, kakeknya, neneknya, eyangnya, canggahnya, ya terus tetap dalam hidup yang senang. Yang diambil kesimpulan dari ini bagaimana? Ketika kita diuji sama Allah, teruslah mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita terus mendekatkan diri kepada Allah, tidak ada doa yang ditolak, tidak ada doa yang tidak diterima, tidak ada doa yang tidak dikabul. Semua doa dikabul. Cuma Allah mengkabul kita itu yang terbaik untuk kita. Contoh kita minta sembuh, ya Allah, mohon hamba sembuhkan hamba, ya Allah sembuhkan hamba. Kok enggak sembuh-sembuh? Mungkin Allah lebih suka dengan sakit kita. Karena dengan sakit ini kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan sering saya sampaikan, sakit panjenengan menawa malah justru menjadi pembuka. Pembuka antara jenengan, kalau panjenengan diterima menjadi hamba Allah. Dan Allah mengaku, aku ki pangeranmu, kue hambaku. Ini orang yang sudah diaku seperti ini, maka hidup di bumi, hidup di dunia, ataupun di akhirat ini orang hanya butuh menerima pengakuan ini. Jadi nanti ahli surga, ahli surga, itu nanti masih mencari lagi sampai ditanya, ya ahli surga, apalagi yang kau tunggu, apalagi yang kau cari. Ternyata hanya butuh pengakuan. Pengen diaku nang Gusti Allah, anta abdi wa ana robbuka anta abdi. Aku pangeranmu, kue kalian adalah hambaku dan saya ridho atasmu. Ini. Jadi ketika kita sudah diridhoi Allah, diterima, sebab sakit kita menawa malah menjadikan kita tuh diterima nang Gusti Allah. Sakit kita, karena sakit ini adalah ujian. Gusti Allah, Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza stafallahu abdahu ibtalahu. Ketika Allah menyayangi hambanya, menyukai hambanya, dan akan menjadikan hamba tersebut menjadi hamba yang dipilih, atau jadi kekasih, atau orang yang soleh lah, orang yang bertakwa mungguh Gusti Allah, atau akan dapat ridhone Gusti Allah hidup nang dunya. Maka Allah akan menguji dengan beberapa ujian. In sobaro istofahu. Ketika hamba tersebut sabar, maka hamba tersebut akan dipilih. Jadi nek jenengan sakit, itu adalah jenengan orang yang dipilih sama Allah. Untuk apa? Untuk menjadi kekasihnya. Bukan hanya itu. Setelah untuk menjadi kekasihnya, jenengan menjadi lahan pahala. Bagi siapa? Bagi yang sehat. Ada seorang bapak atau seorang ibu yang sakit, ini lahan pahala bagi anak-anaknya. Seorang anak yang sakit pun ini lahan pahala bagi ibu bapaknya. Seorang saudara yang sakit, adik yang sakit, ini lahan pahala bagi kakak-kakaknya. Atau sebaliknya, kakak yang sakit ini adalah lahan pahala bagi adik-adiknya.
Tetangga yang sakit belahan pahala bagi tetangganya ini. Kenapa? Karena ibadah termasuk ibadah yang sangat mempunyai keunggulan atau fadilah yang sangat tinggi, sehingga ini diirini itu diinginkan, diharapkan oleh para malaikat, termasuk malaikat Jibril. Itu adalah iyadatul marid, telik wong sakit. Malaikat Jibril, para malaikat pengen dadi menungso itu karena pengen telik menengok orang sakit. Nah ini apalagi merawat. Mongko setiap hari ketika Allah menguji hambanya dengan sakit, Allah pun mengirimkan setiap hari malaikat rahmatnya. Berapa malaikat? Ala qadri imanihi. Bagaimana keimanan dan kesabaran orang yang hamba tersebut yang diuji sama Allah. Semakin besar imannya, semakin kuat sabarnya, maka semakin banyak malaikat yang dikirim. Bisa sampai 70 bahkan 70.000 per hari. Malaikat rahmat untuk apa? Satu, memohonkan ampunan. Yang kedua, memintakan rahmat. Dan orang ini, malaikat ini selalu melaporkan kepada Allah aktivitas yang dijalani oleh si sakit. Ya Allah, hambamu si Fulan bin Fulan yang kau uji dengan sakit ini di bawah sedang begini. Sedang mujahadah. Gusti Allah seneng banget. Karena cara kita sehat, mendekatkan diri kepada Allah, Allah suka, seneng. Memang kodratnya, memang Allah ciptakan kita itu untuk bersujud kepada Allah, untuk menyembah Allah. Tapi Allah lebih senang lagi ketika seorang hamba diuji sakit, dia mendekatkan diri kepada Allah. Tapi katanya kalau orang sakit nih, orang yang sholatnya sakit itu kan nggak sempurna, mungkin dengan duduk, apalagi kalau nggak malah dengan tidur. Katanya kalau orang sakit, orang yang sholatnya dengan duduk itu setengahnya pahalanya sholat orang yang berdiri. Itu benar, itu baru pahalanya sholat. Tapi pahala nih rekoso wis sakit kok gelem sholat. Nah inilah mungkin sakit jenengan yang 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, terus dengan sholat jenengan yang dengan sakit sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan mungkin mengalahkan pahalane sholate kula panjenengan yang dengan sehat bertahun-tahun. Nah ini karena pahala rekasane wong wis diuji sakit, wudu adem, ngelek itu pahit, ora dihidupno kaya di tenggorokan tuh kayak mengganggu sekali. Kok asih gelem sholat, kok asih gelem ibadah, si eling waktu sholat duhur, asar, maghrib, isya, apalagi mau mujahadah. Masya Allah, ini Allah hitung ini semua. Dan ternyata iman kita itu al-imanu sinfani. Iman itu ternyata 2 bagian, dua belahan. Yang sebelah namanya sabar dan yang sebelah namanya syukur. Artinya ketika jenengan diuji kok sabar, as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika hentakan pertama. Mau sehat tiba-tiba sakit, hilang rasa enak makane. Ora selera makan hilang, terus lemes badannya. Ah ini butuh kesabaran. Kok kita semua sabar, berarti kita punya separuh iman. Terus udah sabar kok mau tetap mujahadah, mau tetap sholat. Ah ini namanya syukur masih. Syukur alhamdulillah saya dikasih begini, masih bisa bernapas, masih bisa seperti ini. Ada yang sudah lebih parah dari saya. Saya sholatnya sekarang masih bisa dengan duduk. Lah ada yang sudah tinggal dengan tidur. Yang tidur pun ada yang sudah disolati. Nah ini selalu bersyukur. Nah ini belahan yang kedua adalah syukur. Jadi nanti kapan orang mempunyai sabar dan syukur berarti sempurna imannya. Tanda syukurin jenengan karo Gusti Allah dinai sakit tetap asih mujahadah, ini syukur. Idharus syukri, melahirkan rasa syukur. Ya Allah, alhamdulillah selama ini kita dikasih sehat lali ya Allah. Aku sih gitu rasa banget dinai sakit ya Allah. Beri hamba kesembuhan
supaya hamba bisa bersujud kepadamu dengan sempurna. Ini wajibnya menungso. Tomak karo Gusti Allah ki wajib. Ndonga karo Gusti Allah wajib, karena itu dianjurkan. Makom kita makom bukan makom yang ini, makomnya makom awam. Awam itu umum. Di kapan diuji sama Allah, maka lakukanlah satu doa, ya Allah beri hamba kesembuhan. Yang kedua usaha, ya Allah, oke, jenengan makan minum itu namanya usaha untuk sembuh. Karena obat yang paling bagus itu adalah makan dan minum yang sehat, yang teratur, yang sehat. Karena tubuh ini bisa sehat karena terbentuk dari nutrisi dan gizi. Nutrisi dan gizi itu ada di makanan dan minuman yang sehat. Ini adalah wujud doa nih jenengan. Ketika jenengan mau makan, wis pahit mau makan. Kita sering melihat, aduh orang sakit sampai sedih. Ketika melihat makannya susah, ya Allah. Kepriwe. Itu kok mau makan, padahal pahit lu mau makan. Ngeluh sakit banget mau makan. Ini adalah wujud doa nih jenengan, tapi sudah dikerjakan bil arkan. Pahalanya lebih besar daripada yang jenengan ucapkan. Sing jenengan nyuwun, ya Allah beri hamba kesembuhan. Yang kedua, yang ketiga ikhtiar. Ikhtiar itu jenengan datang kepada dokter, ini ikhtiar. Jenengan datang ke alternatif, ini ikhtiar. Jenengan datang ke fakir miskin, orang-orang jompo, panti asuhan, anak-anak yatim, ini ikhtiar. Ikhtiar itu adalah minta kepada Allah tapi sudah melibatkan orang lain. Ini ikhtiar. Ikhtiar berarti tingkatannya lebih tinggi, 3 tingkat di atas doa yang diucapkan, karena sudah melibatkan orang lain. Jangan sedekah ke anak yatim. Nah ini kan minta doa, mintanya kepada Allah. Dari sedekah ini mah Allah janjikan as-shadaqatu lidaf'il bala. Sedekah itu bisa nolak penyakit. Nah ini adalah orang sedekah itu sudah pasti ketika dia sakit memang pengen sembuh. Nah ini sudah melibatkan banyak atau orang lain. Ini lebih tinggi lagi. Nah setelah itu ketika kita sudah doa, sudah usaha, sudah ikhtiar kok tetap sakit, kita harus ingat bahwasannya minha khalaqnakum. Di situ dari bumi kita diciptakan. Di atas bumi kita berdiri, berpijak. Akan kembali kepada bumi, artinya kita dari Allah akan kembali kepada Allah. Nah, ini tawakal, namanya fatawakkalu 'alallah wa huwa hasbuh. Berserah dirilah kalian semua kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupi. Nek jenengan yang sakit tak capwe hambaku, tak terima sujudmu, tak terima rukumu, tak terima tasbihmu, tak buang dosa-dosamu, tak hapus semua dosamu dengan sakitmu. Akhirnya Gusti Allah kan menciptakan kita dalam keadaan suci, ya kan? Kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam. Semua manusia yang yang dilahirkan, anak yang dilahirkan itu suci. Sucinya agama Islam, sucilah dari dosa-dosa. Artinya Gusti Allah tak terima sujudmu, tak terima, tak ampuni dosamu, berarti kembali kepada Allah. Nah ini al-qadru, tapi harus ba'dal ikhtiar. Menerima takdir itu harus setelah sudah ikhtiar. Kenapa diomong ikhtiar? Karena yang paling tinggi berarti sudah mencangkup doa, usaha. Nah ini percayalah. Mula orang yang sakit ini adalah menjadi lahan pahala bagi dirinya sendiri, yang kedua bagi keluarganya. Kenapa? Malaikat rahmat yang tadi laporan kepada Allah, ya Allah hambamu si fulan bin fulan yang sakit, selain dia selalu berzikir, selain dia tidak meninggalkan sujud kepadamu walaupun dengan susah, itu ada anaknya yang menunggui, ada saudaranya yang menunggui, ada adiknya yang menunggui, dan penuh dengan kasih sayang. Itu langsung ditulis nang Gusti Allah, langsung dilihat fulan yang menunggui, anak yang menunggui, dihapus sakitnya. Siapapun yang merawat orang sakit, udah pahala yang pertama ini dihapus sakitnya, dihilangkan sakitnya. Yang kedua, ketika nggak ada sakit dihilangkan sialnya. Ketika ada sial, ketika nggak ada sial, nggak ada sakit, maka dihilangkan ditambah rahmatnya. Nah ini, masya Allah, bahkan besok dalam kitab yang nanti malam
ahad akan diterangkan. Fadilah, adatul marid atau telik wong sakit apalagi merawat itu ada. Masya Allah. Wis kaya-kaya nek oleh njaluk ono dulure sing sakit terus ben ngrawat terus. Tapi masalahnya manusia itu imane yazidu wayang kusu. Kadang tambah kadang kurang. Jadi intine ketika jenengan dinai dulur sakit, saudara sakit, tetangga sakit, orang tua sakit, bukan diinginkan. Tapi ketika jenengan ada saudara yang sakit, jenengan adalah orang yang dipilih untuk merawat. Nah, dikembalikannya ialah jenengan pengen ngerawat apa pengen dirawat, milih dirawat apa milih ngerawat. Nah ini sama-sama pahalanya gede, tapi menakutkan ketika dirawat. Gimana? Kalau kesabaran dan kesyukurannya kurang, maka Allah ngancam. Dengan ancaman apa? Man lam yardo biqodoi walam yasbir bibalai falyatlub robasi waya. Barang siapa yang tidak ridho dengan ketentuanku loh ketentuanku, sampean ditentukno nang Gusti Allah untuk sakit. Ora ridho karo sakit. Jadi ditentukno nang Gusti Allah dengan sempit, dengan sulit kok enggak ridho. Enggak terima dengan ketentuane Gusti Allah dadi wong sulit, dadi wong sakit, dadi wong sempit, enggak ridho. Terus enggak sabar dengan ujiane Gusti Allah, dengan sakit dene ujian itu enggak sabar. Maka ngendikane Gusti Allah, sana cari Tuhan selain aku. Mengerikan. Bahasa lang sangat lembut tapi mengerikan. Terus ngelihat Tuhan selain Gusti Allah, sing duwe surga, sing duwe neraka mung Gusti Allah. Nek kowe ngelihat Tuhan selain Gusti Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak akan mengampuni dosa disekutukan. Aku ngelihat Tuhan selainnya aku kok tidak akan diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalik, tapi Allah akan mengampuni semua dosa selain itu. Nah ini mula artine pasti kowe le neraka nek ngelihat Tuhan selain aku. Lah artinya enggak ada pilihan. Pilihannya ialah kita harus sabar dan harus syukur. Syukur tadi. Yang sehat alhamdulillah aku sehat. Tak telik wong sing sakit, tak dungokno wong sing sakit. Sing sakit alhamdulillah aku masih bisa seperti ini, masih bisa duduk salate. Ono sing salate dengan tidur. Yang salatnya dengan tidur alhamdulillah aku masih bisa salat, bisa menyebut nama Allah, bisa bertasbih kepada Allah. Yang lain sudah disolatkan. Nah inilah ketika datangnya syukur, maka Allah janjikan, la in syakartum la azidannakum. Ketika kalian bersyukur atas nikmatku, la azidannakum, maka aku akan benar-benar tambah nikmatku pada kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi ketika kalian mengkufuri nikmatku, ingatlah bahwasannya azabku lebih pedih, sangatlah pedih. Nah, mula kembalilah, saya sering sampaikan Nabi Yunus tuh sudah nggak ada jalan, tapi Allah memberi jalan. Nabi Ayub sudah sakitnya tinggal hatinya aja yang kenyut-kenyut nyebut Allah, Allah, Allah. Nggak punya jantung, nggak punya otaknya udah dimakan belatung. Matanya, jantungnya sudah dimakan, ususnya semua sudah dimakan. Tinggal Allah, Allah, hatinya aja. Tapi Allah Maha menyembuhkan. Memang Allah itu selain Allah itu Asy-Syafi. Allah itu punya nama-nama yang terbaik. Jadi selain Allah itu Asy-Syafi, Asy-Syafi itu Allah dat yang maha menyembuhkan. Al-Kafi, Allah dat yang maha mencukupi. Al-Ghani, Allah dat yang maha kaya dan maha mengkayakan. Kita berhak semua. Semua. Ojo pernah berpikirlah aku anaknya wong miskin ya ora tetep balik ke miskin, enggak boleh. Karena kita punya hak untuk kaya. Lah aku sakit-sakitan ngene ya paling ora mari-mari. Ini loh, kita tuh punya Tuhan Allah dat yang maha Asy-Syafi, dat yang maha menyembuhkan. Mula kembali, insya Allah kita sebagai manusia tidak menginginkan saudara kita sakit, apalagi bapak ibu kita sakit. Tapi kalau itu terjadi, kembali ingatlah jenengan adalah orang yang Allah pilih untuk merawat, dan yang sakit juga ingat adalah orang yang Allah pilih untuk dirawat, menjadi sumber pahala bagi yang sehat. Dari yang sakit dan yang sehat ini jangan ada hianat.
Jangan ada hianat, jangan hianati. Yang sakit itu harus dirawat, yang sehat harus merawat. Nah ini. Jadi Allah tidak akan pernah menyulitkan kita. Allah tidak akan memberi sesuatu yang buruk kepada kita. Allah juga tidak pernah mendolimi kita. Tapi kitalah yang dolim pada diri kita sendiri. Mulane Nabi Yunus ketika ngaku zalim, akhirnya diampuni dosane, dikeluarkan dari kesulitan, kesempitan dan kegelapan. Karena ngaku zalim. Memang Gusti Allah ora zalim, ora pernah zalim Gusti Allah. Wa ma zalamahumullah walakin anfusahum yadzlimun. Allah tidak akan pernah mendolimi hambanya. Tapi hamba itu yang zalim pada dirinya sendiri. Jadi ketika Nabi Yunus ngaku zalim, ya Allah, hamba zalim pada diri hamba sendiri. Akhirnya Gusti Allah ampunkan. Padha bae ketika Nabi Adam melakukan satu pelanggaran, yaitu makan buah khuldi. Adam, aku lak wis ngomong karo sampean, karo kowe iki, ora boleh mendekati apalagi memakan ini buah. Mongko kowe jenenge sudah melanggar aturanku. Lah orang jawab ora apa langsung jawabane Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami itu aku dan Hawa zalim pada diri kami sendiri. Wa ilan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Maka ketika engkau enggak ampunkan kami dan engkau enggak belas kasih kami benar-benar menjadi orang yang zalim. Orang yang rugi. Ora alasan setan sing gawa aku ngene-ngene Gusti ora. Tapi setan ketika ditegur karo Gusti Allah, iblis nang apa kowe ora sujud karo Adam? Aku lak perintah kowe sujud karo Adam. Jawab iblis, langsung jawab, ana khairum minhu ya Allah, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedang engkau ciptakan Adam hanya dari tanah liat. Kesombongannya ini langsung Allah tidak suka, langsung Allah nas kamu menjadi penghuni neraka jahanam, penghuni neraka abadan abada karena sombong. Tapi ketika Nabi Adam ngaku zalim, Nabi Yunus ketika dimasukkan ke dalam perut ikan, akhirnya kelingan dosa-dosane. Orang aku, ya Allah, wong kepriwe meneh wong aku sudah ngajak-ngajak umat panjenengan tapi memang enggak mau iman, jadi aku tak tinggalke. Itu penyebabnya aku ninggalke. Enggak perlu. Ngakulah Nabi Yunus enggak perlu begitu. Langsung aku zalim, ya Allah, selama ini aku ki zalim. Ngono lho. Aku ki zalim, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, inni kuntu minadz zalimin. Sesungguhnya hamba termasuk orang-orang yang zalim, sama seperti Nabi Adam. Maka ketika Nabi Adam tetap dapat hukuman dari Allah, itu dikeluarkan dari surga, tapi dihukumnya bi'aini rahmah, dikeluarkan ke dunia dengan welas asih, dengan penuh kasih sayang. Didadikno dunya iki luase ngene, nikmate ngene, kon nglayani Nabi Adam, kon nglayani Bani Adam tuh ya berarti udukur Nabi Adam, tapi anak cucunya semua kon nglayani. Tapi masalahnya setan ora trimo dan mulai hak petos karo Gusti Allah. La amlaan jahannam, Gusti Allah arep memasukkan setan go ngebek-ngebekin neraka jahanam. Tapi jawab setan, ya Allah, aku ki dinas mlebu neraka gara-gara Adam, maka aku akan hancurkan Bani Adam, anak cucu Adam. Akan kujadikan kejahatan terasa indah bagi anak cucu Adam, biar berjahat semua. Nang Gusti Allah boleh. Bahkan ketika setan minta angdirni, ya Allah, tangguhkan kematianku. Tangguhkan. Innaka minal mungdorin, ngendikane Gusti Allah, kowe termasuk hamba termasuk makhluk sing tak tangguhkan kematiannya. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Waman tabingahum minhum, waman tabingaka minhum, barang siapa yang dari anak cucu Adam mengikuti kamu, la'amla'anna jahannama ajma'in, maka mereka akan kumasukkan, kukebeki neraka jahanam semua masukkan. Itu masuklah terus. Wis ora iso nggoda Nabi Adam, wis ora iso nggodane anak-anake. Terjadilah ada pembunuhan apa semua. Lah inilah yang kita harus ingat, bahwasannya kakek kita, nenek moyang kita itu penghuni surga.
dan makhluk Allah yang paling mulia. Kemuliaannya mengalahkan malaikat. Kita manusia itu kemuliaannya mengalahkan malaikat. Apa jenenge? Akan dikembalikan ke surga karena memang aslinya dari surga. Allah sudah janjikan, Adam, kowe metu deset sekang surga karena kowe melakukan satu kesalahan. Tapi bi'aini rahmatinai dunya iso isine kon nglayani. Ayam kon dimaem semua. Ada kon nglayani sampai ke sini ada hadis qudsi. Ya dunya uhdumi man hodamani. Dunya layani orang yang sudah melayaniku. Artinya orang yang taat kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah, itu Allah janjikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan hilangkan kesusahannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasibu, dan dia akan diberi rezeki dengan tanpa disangka-sangka. Ini sering disebut ayat 1000 dirham. Di ayat yang lain, orang yang bertakwa kepada Allah itu dia akan dibahagiakan di dunia, lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Di dunia bahagia, di akhirat pun dengan kebahagiaan. Jelas sekali. Dan dapat titel inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kalian semua adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan insya Allah karena jenengan diuji sakit asih gelem ibadah, asih gelem mujahadah, insya Allah pasti orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita adalah hamba yang Allah ridhoi, hamba yang beri kesempurnaan iman, yaitu berupa sabar dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin 121 kali. Fadilah atau pahalanya kita kirimkan kepada saudara-saudara kita yang sakit. Semoga Allah berikan kesembuhan, dengan kesembuhannya yang khusus yang tidak meninggalkan rasa sakit. Ala hadihin ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila radina bil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam kiram lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila radijamil anbiya wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin khususan la radina bil hadir alaihi salam nabilah Musa alaihi salam nabilah Isa alaihi salam nabilah Sulaiman bin Daud alaihi salatu wassalam khususan la radina bil Yusuf bin Yaqub alaihi salatu wassalam khususan la radina bil Ibrahim alaihi salatu wassalam khususan la radina bil Ilyas alaihi salatu wassalam wa alaihi salatu wassalam syaulillailahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bizzan la ruhi sultanul auliya syed syamsul qadir al jailani qadasallahu sirrul aziz wa imatil arba'ati radhiyallahu anhum wa ila arwahi jami'al awliya wal ulama wa syuhada salihin wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha min yamina ila shimaliha fi bariha bahriha. Bizzan la ratiya baina ummatina wa asdadina jadatina syai'ina syai'ma syai'ina khususan la rati auliya al-karamatis ngati awal wa syekh rahmatullah Raden Rahmat Sunan Ampel wa Raden Syahid Sunan Kalijogo Tilangu khususan la rati Syekh Syarif Dayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon wa ila rati Syaibi Hadil Qaryah wa qaryati jama'atina hadihi Allah khususan la ruhi miyati ma'afin Islam Susan Laruhi Tatuk Sri Panglima Muhammad Umar Al-Balad Rama Jawjati Tatin Tismi binti Ibrahim Aila Rati
Syekh Mahmud Syamsul Manab usulihim wa furungim majajun turiyatim qaddasallahu asrarahum wa nawwara tarihum yaulitar chatim wa ta'alaina barakatihim wa amtir alaina ghaisa rahmati manasaluka ya Allah al barakata wa syafa'ata wal ijazata wa husnal khatimata fid din wa dunya al akhirah bi jahihim syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan la rati jami masyayikhina wa masyayikhihim khususan la rati sanal mukarram sebagai khudari radalanganhu khususan la rati sanal mukarram sebagai Abdurrahman hudari radalanganhu khususan la rati sanal mukarram sebagai Ahmad Muhammad radalanganhu khususan la rati sanal mukarram sebagai Yai Haji Muhammad Nawawi radalanganhu khususan la rati sanal mukarram sebagai Asma'i Aziz radalanganhu khususan la rati sanal mukarram sebagai Aja Siti Aisyah radhiyallahu anha khususan la rati sanal mukarram Syekh Ahmad Mubashir radhiyallahu anhu khususan la rati sanal mukarram Syekh Arir Muhammad radhiyallahu anhu khususan la rati sanal mukarram Syekh Abi Hasan Asyadili wa syal ngarif basan usimbaki yasin wa usulihim wa furungim wa jajim wa duriyatihim wa tasallahu asrarahum wa nawwara darihahum wa yulitar chatima ta'alaina barakatihim wa amtir alaina sarmati manasaluka ya Allah al barakata wa syafa'ata al jazata husnal khatimata fid din wa dunya wal akhirah syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah rati jami masyayikhina wa masyayikhihim khususan la rati sanal mukarramah semuanya. Shaulillailahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah jami bani adam wa banati hawa waliman awsana wastawsana waliman lahu haqqun alaina waliman ahabba ilaina khususan la rati jama'atina hatihi ya Allah khususan la rati jami mardana khususan la rati jasman ya rana Nur Aini binti Nur Indah khususan rati jasman Ismatul Maula binti Musri'ah khususan rati jasman Muhammad Taifur bin Bariyah khususan rati jasman Ahmad Ghazali Asyafi'i bin Setiawati Sosarwati Mahroni bin Wasti'ah Sosarwati Jasman Surya bin Tidarkina Sosarwati Jasman Muhammad Syaiburita bin Sitiahti Jasman Ahmad Ainul Ghuri bin Sitiahti Jasman Izzuddin bin Habsah Sosarwati Jasman Alia Mubarakah binti Ummu Kulsum Sosarwati Jasman Sabtati binti Suti'ah Sosarwati Jasman Admini binti Salmini Sosarwati Arjono bin Admini Ruslani bin Sumi Didin Mauludin bin Kuskusni Ahmad Khalil bin Usanah Abdul Wahid bin Sabariyah Siti Mahdatun A'mam binti Tismis Siti Nurul Aqila binti Abdul Wahid Nur Laila binti Sri Fadilah Siti Fatihah binti Aja Nur Halimah Susawati Jasman Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum warzuqhum ya Allah al-fasihatin wal-faquwatin wal-farahmatin wal-maghfiratin wal-mahabbatin syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Wallahu la ilaha illa huwa Allah dalam yalid dalam yulad dalam yakul lahu wanar laisa kamitslihi syai'un. Ashabul maimanah ulaikal Bismillahirrahmanirrahim. Wa dunun wal awham satiratin wa idza qulul munafiquna wal ladina fi qulubihim maradun qatan ala rasulullah ila selana wal wa samai wal mulku wal malakut Unsurna ya Allah fa innaka khairun nasirin lana fa innaka khairun fatinaqur lana fa innaka fa innaka wa adina wa najna minal qawmi wa tanna ma ya'lam sur alaina zaitun ma bikamil lam Allahumma yassir lana murana radil qulubina tanina salamatu wal afiyati bi idini lana sallallahu ala makan rasulun al-muda dan walau nasyarakat wal Quran lam musallin ala surah musallin jilal inna ja'ala bi anna wa ana diluju lillahi qad wa man amala dhulman
rajana surah al-surah undang wa inna la ilaha Allahumma bi satwati jabatika kita sunnatika sabi nasrika bi ratika min qurbatika min qarib ya mujib ya saring ya muntaqim ya sakital majab ya qarib ya man la yuqru sabira wa la dungali halakul mutamaddid surat yang tajala kaita wa nada wa ma karama karawi ngalai ngaitan ngalai warung tahun oral ya sallallahu alaihi wasallam syaitu musyakun usatan surah ataya Allahumma bi haqqika ba insatan wa Allahumma badir syamlahum Allahumma farriqhum Allahumma qlil adatum Allahumma ja'al dairatan sallallahu alaihi Allahumma akhir man dairatan sallallahu Allahumma azurna Allahumma ta'ala surah Allah makna syarra la syai ala taj'alna mahallan lil balwa Allahumma atina mala rajai wa fawqal amaliya huwa ya huwa ya huwa ya huwa ya man wa lil badli nasalukal ngajal jawatan jabah ya man ajwan wa ya nasalu durman wa ya wan wa ya man qabla tasbih ya sabda sallallahu alaihi wa sallam taqabbal ma bi ta'ala wa masalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ika ta'ata amaluna wa isat in kafar sama kita labi dan yum tatarat al-matar wa syukur salamun ala salamun ala nurul tasun qad tabirallahu wa alhamdulillah ama alqaita rahma ala qalbi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi alaihimul khairat sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam bismillahirrahmanirrahim Allahumma ta'ala azizul kabirul basirul qadir wa ana abduka dalilul dhaiful faqirul haqirul ladzi la haula wa la quwwata illa bihaulika wa quwwatika Allahumma yassir lil khaira kullahu wa yassir li khairayid dunya wal akhirah khairayil hayati wal mamat batik kama syaitan bahru fa innahum la yantiquna illa bi idnika nawasihim fi qabdatika wa qulubuhum fi yadika tasarruquhum fi yadika kaifa tashaa'u la ilaha illa anta jalla sana
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Al-Fatihah. Ya kana udanya kana istighfar. Lilar belalam dan yuafi ningama yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tamla wa zainallahi nuran wa takunu lana walil mu'minina farajan wa farahan wa surura ala alihi washabihi wasallim. Assalatu wassalamu alayka ya Syabdul Qadir al-Jailani mahbubullah anta sibul ijazata Muhammad ijazatullah anta sibul karamata Muhammad karamatullah anta sibul syafa'ata Muhammad syafaatullah ya Syabdul Qadir al-Jailani ya gisna iswi jamia mardona syari'an bizatillah Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara Allahumma sabbit imanana wa islamana wa tauhidana wa ma'rifatana birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma yasir jami'a umurina waqdi jami'a hawaijana wastajib jami'a da'watina wasattir jami'a usbina satikal jamil Allahumma awsil wa taqabbal mislasa bima qaranahu wa maslainahu wa mastaghfarnahu wa ta'anahu la rati sayyidina lana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila rati jamil anbiya'il mursalin wal awliya wal ulama wa syuhada salihin wal mu'minina wal mu'minat wal muslimat ususan la rati jami'a man tuqrat asma'uhum ususan la rati jama'atina hadihi ususan la rati jami' mardana Allahumma ighfir lahum arhamhum wa'afihim wa'fu anhum warzuqhum ya Allah al-fasihatin wal faquatin al farahmatin al maghfiratin wal mahabbatin ya Allah Allahumma shfihum ya Allah bi syifaika wa dawihim bi dawaika syifaan ngajilan la yughadiru bi saqaman Allahumma shfi jami'a mardana ya Allah bi syifaika wa dawihim bi dawaika syifaan ngajilan la yughadiru bi saqaman Allahumma arzuqna ya Allah rizqan halalan thayyiban wasi'an kasiran jazilan jamilan aziman daiman ila yaumidin ya man ajaba nuhan fi qaumihi ya man wa ya man nasara Ibrahim ala adai wa ya man rota Yusuf ala Yakub ya man kasyafa durra Ayyub ya man ajabat da'wata Zakaria ya man qabila tasbiha Yunus ibn Mata nas'aluka ya Allah bi asrari hadi da'awati anta taqabbala ma bi da'awnaka wa antu'tiyana ma sa'alnaka anjis lana wa dzakallazi wa atau libadikal mu'min la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-Fatihah.
Alhamdulillah telah selesai. Semoga Allah terima dan Allah catat amalan kita menjadi amalan solihan makbulan yang keberkahannya mengalir pada kita sampai duriah kita. Khusus untuk yang sakit semoga Allah berikan kesembuhan dengan kesembuhannya yang khusus yang tidak meninggalkan rasa sakit. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi